الحمد لله الذي ابتلى خليله بالبلاء فصبر صبر الموقنين وامتنحوا بالأمر فطاع طاعة المخلصين ودعاه إلى التضحية فبذل بذل المحبين وجعل في قصته عبرة للمعتبرين وفي سيرته هداية للسائرين وفي بلائه نورا للصابرين نحمده حمد العارفين الذين علموا أن الدنيا دار ابتلاء وامتحان وأن الإيمان ليس دعوى المدعين بل حقيقة يشهد لها عمل المخلصين ونستعينه استعانه المفوضين الذين أيقنوا أن لا حول ولا قوة إلا برب العالمين ونستغفره استغفار المذنبين ونتوب إليه توبة النادمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنير قلوب المؤمنين وتزكي نفوس المخلصين وتطهر سرائر الموحدين وتهدي خطى السائرين ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقدوة الصابرين وسيد المضحين ورحمة الله للعالمين صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنها زاد المسافرين وعدة المجاهدين وذخيرة المتقين وسبب فلاح الفائزين وعصمة القلوب من فتن الدنيا والدين معاشر المسلمين رحمكم الله إن في مسيرة إبراهيم عليه السلام عبرا للمتفكرين وآيات للمتدبرين ومواعظا للمعتبرين فقد بنى حياته على صدق اليقين وسلك طريقه بثبات المؤمنين وواجه البلاء بقلب الموقنين حتى بلغ منزلة الخلة عند رب العالمين فقال تعالى في كتابه الكريم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang menguji kekasihnya yakni Nabi Ibrahim dengan berbagai ujian. Lalu ia bersabar dengan kesabaran orang-orang yang yakin, mengujinya dengan perintah. Lalu ia mentaati dengan ketaatan orang-orang yang tulus, memanggilnya kepada pengorbanan. Lalu ia memberi dengan pemberian orang-orang yang mencintai. Allah jadikan kisah hidupnya sebagai pelajaran bagi mereka yang mau mengambil ibrah. Perjalanan hidupnya sebagai petunjuk bagi mereka yang meniti jalan kebenaran dan ujian hidupnya sebagai cahaya bagi mereka yang bersabar dalam perjuangan. Salawat beserta salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah hamba Allah dan utusannya, pemimpin orang-orang yang bertakwa, teladan orang-orang yang sabar, panutan orang-orang yang berkorban dan rahmat Allah bagi seluruh semesta alam. Semoga salawat dan salam senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau dan juga seluruh orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan kebaikan hingga hari pembalasan. Melalui kesempatan kali ini khatib mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebab takwa adalah bekal para musafir menuju akhirat, perlengkapan para pejuang dalam menghadapi kehidupan dan simpanan terbaik bagi orang-orang yang bertakwa sebab takwa adalah keberuntungan bagi orang-orang yang menang dan benteng menjaga hati dari fitnah dunia dan fitnah agama. Maka jagalah takwa karena takwa adalah pelita yang menerangi gelapnya perjalanan hidup dan jembatan yang menghantarkan seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dalam perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berfikir, tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang merenung dan nasihat hidup bagi mereka yang mau mengambil hikmah. Nabi Ibrahim membangun hidupnya di atas kejujuran keyakinan, meniti jalannya dengan keteguhan iman, menghadapi ujian dengan hati yang penuh kepastian hingga akhirnya mencapai pada derajat tertinggi yakni menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, Khalilur Rahman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan ujian, lalu ia menunaikannya dengan sempurna. Maka
dari ayat ini kita belajar bahwa kemuliaan tidak lahir dari keindahan. Kedekatan kepada Allah tidak dibangun di atas kenyamanan, dan tentunya derajat yang tinggi tidak diraih tanpa ujian. Sebab emas tidak menjadi mulia sebelum ia dibakar, dan hati tidak menjadi bersih sebelum ditempa oleh kesabaran. Demikian pula Nabi Ibrahim, ujian demi ujian tidak menjauhkan dirinya dari Allah, justru semakin mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah demi perintah tidak memberatkannya, justru meninggikan derajat Nabi Ibrahim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di pertengahan bulan Dzulqa'dah ini, di ambang datangnya bulan haji dan musim pengorbanan, sungguh layak bagi kita untuk menengok kembali jejak agung Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab yang kita kenang dari Nabi Ibrahim bukan hanya sekedar kisah, namun yang kita kenang dari Nabi Ibrahim adalah ruh perjuangan yang tetap hidup, spirit penghambaan yang tetap menyala, dan pelajaran kehidupan yang tetap relevan sepanjang masa. Semangat Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita bahwa perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dengan lisan yang pandai berdoa, tetapi dengan hati yang tulus menerima ketentuannya, dengan kaki yang teguh melangkah di jalan perintahnya, dan juga dengan jiwa yang lapang menyerahkan apa yang dicintai demi meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebab jalan menuju Allah Subhanahu wa taala tidak dibangun di atas angan-angan, tetapi di atas keikhlasan, tidak ditegakkan dengan keinginan tetapi dengan ketaatan, dan tidak dibuktikan dengan ucapan melainkan dengan pengorbanan. Maka disitulah letak keagungan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintah, beliau tidak pernah menunda. Ketika Allah menguji, beliau tidak pernah mengeluh. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala meminta sesuatu yang paling beliau cintai, beliau tidak ragu untuk menyerahkannya. Maka perjalanan Nabi Ibrahim itulah kita menemukan 3 pilar besar dalam kehidupan seorang mukmin, yakni ikhlas dalam niat, taat dalam perintah, dan siap berkorban dalam perjuangan. Jemaah kaum muslimin, semangat yang pertama adalah dalam perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah keikhlasan. Sebab keikhlasan adalah ruh dari setiap amal, inti dari setiap ibadah, dan rahasia diterimanya sebuah pengorbanan. Maka amal tanpa ikhlas adalah ibarat jasad tanpa ruh, tampak bergerak tetapi kehilangan kehidupannya. Seperti pohon rindang namun akarnya rapuh, maka sesekali angin ujian datang, ia tumbang tak bersisa. Maka Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita bahwa ikhlas itu bukan sekedar berkata aku karena Allah, tetapi membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih daripada segala yang kita cintai dan kita miliki. Maka ketika Ibrahim meninggalkan kampung halamannya, itu bukan karena kebencian beliau kepada tanah air, akan tetapi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada cinta kepada tempat tinggalnya. Ketika beliau meninggalkan istrinya Siti Hajar dan putranya yakni Nabi Ismail di lembah yang tandus dan gersang, itu bukan karena hilangnya kasih sayang, tetapi karena keyakinan bahwa perintah Allah lebih tinggi daripada gejolak perasaan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhlas itu seperti akar. Ia tak terlihat, tersembunyi di dalam tanah hati, tetapi tumbuh seluruh kebaikan. Maka luruskan niat kita, sebab bisa jadi amalan yang kecil bisa menjadi besar karena ikhlas, dan amalan besar bisa menjadi kecil karena riya. Semangat yang kedua dari Nabi Ibrahim adalah ketaatan. Ketaatan bukanlah ketika perintah itu mudah, tetapi justru karena perintah itu berat. Sebab taat yang sejati bukan lahir dari logika yang sering memahami, tetapi dari hati yang sering percaya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya sendiri, beliau tidak berkata, "Ya Allah, mengapa harus dia?" Beliau tidak menawar, tidak menunda, bahkan tidak sama sekali untuk membantah, karena beliau paham bahwa seorang hamba tugasnya bukan mempertanyakan perintah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengabadikan kisah ini di dalam Al-Qur'an. Jawaban daripada Ibrahim dan Ismail, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapat
mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Maka lihatlah betapa indahnya ketaatan itu. Ayah taat kepada Allah, anak pun taat kepada Allah. Maka rumah yang dipenuhi ketaatan akan melahirkan ketenangan, dan keluarga yang dibangun atas dasar iman akan kuat menghadapi daripada ujian-ujian hidup. Maka ukur iman kita hari ini, seberapa cepat kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika azan berkumandang, apakah kita datang untuk menjemput daripada panggilan Allah? Dan ketika Al-Qur'an memanggil, apakah kita membuka daripada kalam-kalam Allah? Hadirin rahimakumullah. Dan yang terakhir daripada semangat Nabi Ibrahim yang ketiga adalah yakni kesiapan daripada berkurban atau disebut dengan at-tadhiyah. Maka ketahuilah, cinta yang sejati selalu meminta bukti, dan iman yang sejati, hadirin, selalu menuntut daripada pengorbanan. Sebab tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan, dan tidak ada kemuliaan tanpa adanya kehilangan, dan tidak ada surga tanpa adanya pengorbanan. Maka Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita yang paling berat untuk dikorbankan bukanlah harta, tetapi sesuatu yang paling dicintai oleh diri kita sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala sengaja meminta Ismail karena disitulah letak ujian Nabi Ibrahim, yakni ujian cinta. Siapa yang paling utama di hati seorang hamba, Allah ataukah selain Allah Subhanahu wa taala? Namun ketika Ibrahim membuktikan cintanya, Allah mengganti Ismail dengan sembelihan yang agung, karena sunnatullahnya demikian adanya. Apa yang dikorbankan oleh karena Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan pernah hilang, tetapi dia akan kembali dalam bentuk keberkahan yang lainnya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pernah bersabda, "Ma naqasa malun min shadaqah." Harta tidak akan pernah berkurang karena kita mensedekahkannya. Ma'asyiral muslimin, hidup ini hakikatnya adalah seperti perjalanan Nabi Ibrahim. Ada niat yang harus diluruskan dengan ikhlas, ada perintah yang harus dijalankan dengan taat, dan ada cinta dunia yang harus dipotong dengan pengorbanan. Barang siapa ikhlas dalam niatnya, maka taat dalam langkahnya, dan tulus dalam pengorbanannya, maka ia sedang berjalan di atas jalannya Nabi Ibrahim alaihi salam, menuju cinta Allah, menuju ridha Allah, dan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang terbimbing, yang senantiasa berada dalam takwanya Allah Subhanahu wa taala. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمد الحامدين، ونشكره شكر الشاكرين، ونستعينه استعانة الموفضين، ونستغفره استغفار المذنبين، ونرجو رحمته رجاء المحسنين، ونخشى عذابه خشية المتقين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تثبت اليقين في قلوب المؤمنين، ونحيي الإخلاص في صدور الموحدين، وتفتح أبواب الرجاء للتائبين. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ودخلنا المصطفى مولانا محمدا عبده ورسوله، خير من صبر وشكر، وأفضل من عبد وذكر، وأكمل من بلغ ونصح، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحشر والنشور. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن التقوى مفتاح السعادة وسبيل السلامة ونور البصيرة وعنوان الفلاح في الدنيا والآخرة. واعلموا أن الأيام تمضي مرور السحاب، والأعمار تنقضي انقضاء السراب، والمرء يرحل من دار العمل إلى دار الأمل، ومن دار الفناء إلى دار البقاء. فاغتنموا الأوقات قبل الفوات، وبادروا بالأعمار قبل الممات، وتذكروا أن الدنيا ظل زائل ومتاع حائل، وأن الآخرة هي دار البقاء والجزاء. فأعدوا للقاء الله صالح الأعمال، وزكوا قلوبكم بصدق الأقوال وحسن الأحوال، ثم صلوا وسلموا على خير الأنام وإمام الهدى والإسلام، فقد أمركم الله بذلك في محكم الكلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، كما صليت
صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آله إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهتدين أبي بكر الصديق أفضل الصادقين، وعمر الفاروق ناصر الحق والدين، وعثمان ذي النورين جامع القرآن المتين، وعلي بن أبي طالب إمام العارفين وسعد المجاهدين، وعن الصحابة أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا ويسر لنا أمورنا وثبت لنا قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، وارفع البلاء عن المبتلين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتنا وموتى المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وإن تكفروا فاعلموا أن عذاب الله شديد، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.